Berjuang melawan penyakit sambil menghidupi keluarga dijalani Wida Ningsih, warga Gang Marga Asih, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Sempat berjualan batagor, Wida Ningsih kini hanya bisa diam di dalam rumah karena tidak memiliki modal untuk berdagang. Apalagi Ibu Wida juga harus berjuang melawan penyakit komplikasi yang dideritanya, yang sedikit demi sedikit menguras uang tabungan hasil jualannya untuk biaya berobat ke rumah sakit. Hasilnya Ibu ya agak lumayan kalau dulu mah. Kalau dibandingkan sekarang kan banyak yang saingan-saingan. Jadi ya, otomatis sama kondisi Ibu yang kurang baik, gitu kurang sehat. Ya sedikit-sedikit mulai yang dulu teh habis. Ya ada kalau laris gitu laku semua, itu senang sekali. Itu kalau banyak yang sisa sedih gitu. Jangan kan buat belanja lagi gitu, buat makan juga nggak ada cukup. Bakti anak kepada ibu ditunjukkan Aditya Pamungkas, anak Wida Ningsih. Setiap hari Ibu Wida dirawat dan mendapat perhatian dari anaknya ini. Saya berusaha untuk bisa membahagiakan dari sisi materinya, kerjanya, walaupun dari materi sedikit-sedikit lah dikumpulin untuk biaya obat orang tua. Perjuangan Ibu Wida melawan penyakitnya dan juga bakti anak kepada ibunya, Partai Perindo hadir memberikan bantuan gerobak dan modal usaha bagi keluarga Ibu Wida Ningsih. Ibu, ini secara simbolis saya serahkan gerobak Perindo ini, mudah-mudahan digunakan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan ini menjadi satu usaha ibu dan keluarga untuk meningkatkan terapi ibu dan usaha ibu yang lebih baik lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Umum Partai Perindo Bapak Hari Tanusudibjo dan Ketua Umum Kartini Perindo Ibu Liliana Tanusudibjo atas bantuan modal usaha dan gerobak yang diberikan kepada saya. Semoga Partai Perindo maju terus dan sukses selalu. Gerobak dan modal usaha dari Partai Perindo menjadi wujud kepedulian kepada rakyat kecil. Bagi Ibu Wida Ningsih, bantuan ini digunakan untuk berjualan sop buah yang dijalankan sang anak sebagai baktinya kepada orang tua. Tetap semangat Ibu Wida Ningsih, bakti anakmu akan berbuah kebahagiaan di hari tuamu. Masjidil Haram dibanjiri lautan manusia yang melaksanakan sholat Idul Fitri pada Jumat pagi. Banyaknya jemaah yang datang bahkan tidak tertampung dan meluber hingga keluar ke masjid. Berbeda dengan di Indonesia, jemaah yang akan mengikuti sholat Idul Fitri di Masjidil Haram tidak berangkat di pagi hari. Untuk dapat melaksanakan sholat di dalam Masjidil Haram, jemaah sudah tiba sejak sore hari dan tidak kembali ke rumah hingga pelaksanaan sholat Idul Fitri selesai keesokan harinya. Sejumlah WNI yang tinggal di Mekah, Arab Saudi bahkan sudah tiba di Masjidil Haram Kamis petang, tidak bisa mendapatkan saf sholat di dalam masjid dan terpaksa sholat di luar Masjidil Haram. Tidak ada lagi pembatasan dan protokol kesehatan yang diterapkan, termasuk tidak digunakannya lagi aplikasi untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Di Saudi Arabia, tepatnya 1 Syawal jatuh pada hari Jumat, tanggal 21 April tahun 2023. Dan di sini sudah tidak ada batasan untuk jemaah wajib menggunakan masker seperti semasa COVID. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sholat Idul Fitri di Masjidil Haram diimami Syekh Soleh bin Abdullah bin Hamid,
Usai sholat Idul Fitri, sama seperti di tanah air, WNI di Mekah juga melakukan silaturahmi dan saling bermaafan. Dari Mekah, Arab Saudi, kita akan melihat bagaimana suasana Idul Fitri di negeri Ginseng, Korea Selatan. Kami telah terhubung dengan salah satu WNI yang berada di Seoul, Nugroho Arif. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Nugroho. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat sore juga Mbak, mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, Mas Nugroho, bisa diceritakan nih suasana Lebaran di Korea Selatan seperti apa sih? Lumayan jauh berbeda dengan suasana Lebaran atau Idul Fitri di Indonesia. Tidak ada keramaian sebagaimana yang kita dapati di tanah air. Di Korea cenderung sepi, di jalan-jalan itu seperti seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Cuman kalau kita mendatangi memang wilayah-wilayah di mana ada konsentrasi populasi Muslim Indonesia terutama, itu kita bisa merasakan kehangatan Idul Fitri yang ada di sana. Kebetulan pagi tadi saya merayakan Idul Fitri di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, dan suasananya cukup hangat. Diselenggarakan dengan memang cukup tertib dan terorganisir dengan baik. Semua orang didata, ketika masuk antrian pun semua orang perlu membawa ID card-nya masing-masing, dan hanya 600 orang dari 43.000 warga negara Indonesia yang ada di Korea Selatan yang bisa masuk ke Kedutaan Besar Republik Indonesia pada hari ini untuk merayakan Idul Fitri bersama-sama. Dan dari sini kita bisa merasakan kebersamaan, kita juga bisa bersama-sama mengikuti sholat Idul Fitri bersama-sama dengan berbagai diaspora dari berbagai penjuru Korea Selatan. Oke, jadi kalau untuk WNI mayoritas memang berlebaran di KBRI ya, dan artinya ada makanan-makanan khas Indonesia, khas Lebaran yang disiapkan di sana. Mas Nugroho tadi seperti apa? Iya, kebetulan kenapa saya memilih KBRI adalah ya karena saya yakin pasti akan disediakan makanan Indonesia. Itu adalah salah satu yang paling saya kangenin dari Idul Fitri. Dan tadi saya menemukan ada beberapa menu menarik, ada lontong, ada opor ayam, kemudian ada juga daging semur, ada sambal ati, dan telur balado. Dan itu jarang sekali saya bisa temukan menu-menu itu di Korea. Jadi bisa sedikit ya mengobati rasa kangen dengan suasana Idul Fitri di Indonesia. Kalau di Korea Selatannya secara umum, Mas Nugroho, selain WNI, adakah mungkin perayaan Hari Raya Idul Fitri yang bisa terlihat atau terasa di sana? Iya, kalau misalnya bukan warga negara Indonesia, kita juga ada perayaan di masjid-masjid, terutama masjid terbesar Seoul Central Mosque. Itu tadi pagi juga ada sholat Id bareng-bareng, dan itu jamaahnya dari berbagai bangsa dan nggak hanya warga negara Indonesia. Selain itu juga ada masjid-masjid yang sudah dibangun oleh komunitas-komunitas Muslim, termasuk komunitas Muslim Indonesia juga ada namanya Masjid Al-Falah di sekitaran KBRI, yang mereka yang tidak bisa ditampung di KBRI itu biasa pergi ke Masjid Al-Falah untuk bisa melaksanakan sholat Id bersama-sama. Oke, jadi tadi pagi itu sholat Idnya bukan di KBRI ya Mas ya? Memang di masjid yang lebih dekat? Sholat Idnya di KBRI Mbak. Oh, di KBRI yang juga? 600 orang yang terdaftar, tapi kalau yang tidak bisa terdaftar, mereka ditampung di masjid-masjid sekitaran KBRI atau sekitaran Seoul. Oke, ini kan mungkin kali pertama ya Mas Nugroho berlebaran di Korea Selatan, di KBRI. Tadi sempat mungkin bisa sekaligus bersilaturahmi gitu dengan WNI lain, atau mayoritas sudah saling kenal nih satu sama lain di sana? Justru kebanyakan saya nggak kenal. Pas sampai situ jadi bisa saling kenalan, kita bisa saling networking, terutama sama Pak Dubesnya sendiri, Pak Gandhi Sulistianto. Itu kita disambut dengan secara hangat, bahkan Bapak ngajak kita ngobrol dengan seksama, dan kemudian ada juga staf-staf KBRI yang lain juga menjalin kerjasama, menjalin perkenalan dengan kami, para mahasiswa yang ada di sini, dan itu bisa menjadi titik awal untuk kolaborasi selanjutnya yang bisa lebih baik.
Jauh nggak sih dari tempat kediamannya Mas Nugroho ke KBRI Indonesia di sana? Kalau secara jarak cukup jauh, tadi pagi saya harus menempuh perjalanan bus sekitar 45 menit. 45 menit itu lancar dan itu cukup jauh sih Mbak. Kalau di Korea Selatan ada nggak sih libur lebaran seperti di Indonesia? Atau ini karena kebetulan lebarannya jatuh di Sabtu dan Minggu aja nih Mas Nugroho? Iya, kalau saya dengar cerita-cerita dari tahun-tahun lalu, ketika lebarannya jatuh di weekdays, itu mereka habis itu langsung kuliah. Memang porsi Idul Fitri di sini belum dinobatkan dalam tanda petik sebagai tanggal merah atau hari libur nasional. Untungnya kali ini lebarannya memang bertepatan dengan hari Sabtu dan Minggu ya Mas Nugroho. Kalau Sabtu dan Minggu ini memang tidak ada kegiatan ya di kampus? Iya, kalau sebagian besar tidak ada kegiatan di Sabtu dan Minggu, kecuali ada beberapa ekstra kelas yang diperjanjikan sebelumnya. Tapi secara default tidak ada kegiatan sama sekali di kampus. Sudah sempat berkomunikasi dengan keluarga di rumah, Mas Nugroho? Sudah. Tadi ketika di KBRI, setelah sholat Id, saya langsung video call sama keluarga. Baik, walaupun mungkin tetap tidak bisa menggantikan silaturahmi secara langsung, tapi tentunya semoga dengan komunikasi yang terjalin ini bisa tetap mempertahankan ya ikatan kekeluargaan dengan keluarga di Indonesia. Apalagi tadi ya bisa mengobati rasa kangen dengan masakan-masakan khas Lebaran dengan yang tersedia di KBRI. Mas Nugroho, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Salam kami untuk teman-teman WNI yang ada di Korea Selatan. Sehat selalu. Ya, sampai.